الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله لإتمام أخلاق الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى دار السلام وعلى آله وصحبه مصابيح السلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال: ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراك نهار البسط، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, limpahan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang mulia, yang mana perkumpulan mulia ini Allah tetapkan kita di dalamnya. Tentunya harapan kita sekaligus doa kita kepadanya, mudah-mudahan Allah tetapkan kita di dalam tempat semacam ini hingga kita nanti meninggalkan dunia yang fana ini, ditempatkan pula nanti di tempat yang mulia di alam barzakh kita, ditempatkan pula di tempat yang mulia ketika hari kebangkitan kita, ditempatkan pula kita di tempat yang mulia ketika kita mencapai puncak daripada segala tempat, yaitu akhir daripada penentuan tempat kita, yaitu di dalam syurga bersama makhluk yang mulia, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Salawat dan salam selalu dan selalu tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta sahabat, kerabat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kalam hikmahnya, rubbama afadaka fi lailil qabdi, terkadang Allah memberikan faidah kepadamu di saat kamu berada di gelap malamnya kesusahan. Allah memberikan jalan faidah dan juga kebahagiaan di saat di mana orang tersebut atau hamba Allah tersebut didudukannya di tempat ataupun dalam keadaan gelapnya malam kesusahan atau penderitaan. Semua kita normalitasnya tidak menginginkan yang namanya penderitaan di dalam hidup. Tidak ada satupun manusia secara normalnya hidup
hidup dengan derita itu satu keinginan mereka, tidak ada. Hampir semua manusia menginginkan hidupnya selalu digelimangi oleh nikmat, kemewahan, kekayaan, dan juga kebahagiaan hanya secara fisikal oleh normalitas manusia atau pada umumnya manusia. Namun Allah menghendaki di antara manusia, di antara hambanya, untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Allah dudukkan dulu orang itu di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam problematika kehidupan. Kalau orang itu tidak mengerti, tidak paham di balik penderitaan itu ada kebahagiaan, maka dia akan menolak dan tidak terima dengan keadaan tersebut. Padahal kata Imam Ibn Athaillah, rubbama afadak, terkadang Allah memberikan faidah kepadamu fi lailil qadri, yaitu pada malam gelapnya penderitaan atau gelapnya malam penderitaan dan kesusahan. Bahasa lain, orang itu tidak akan mampu merasakan nikmatnya kenyang sebelum lapar. Orang itu tidak mampu merasakan nikmatnya kesempatan sebelum dia mendapatkan kesempitan. Orang itu terkadang tidak mampu merasakan nikmatnya pengetahuan sebelum adanya kejahilan ataupun kebodohan pada dirinya. Artinya Bapak Ibu, orang bisa merasakan nikmatnya sesuatu itu sebelumnya dia belum mendapatkan nikmat itu, atau sudah juga mendapatkan lalu hilang, akhirnya menyadarkan dirinya akan nikmat yang tadinya ada lalu hilang. Contoh saja, kita saat ini kumpul, indah perkumpulan semacam ini, tiba-tiba ada peraturan di mana kita tidak boleh berkumpul. Kapan? Saat Covid semalam. Ya, saat Covid semalam baru kita merasakan nikmatnya berkumpul. Setelah kita dilarang berkumpul. Sebelumnya ya berkumpul saja. Belum lagi kita mendapatkan nikmatnya berkumpul. Mungkin ada yang sudah mendapatkan tanpa harus melewati penderitaan, tanpa harus melewati teguran, tanpa harus melewati ujian. Tapi pada umumnya dengan adanya peraturan dilarang berkumpul, banyak manusia mengutarakan isi hatinya lewat medsos lah, ya kan? Lewat pamandirannya lah, bahwa peraturan ini membuat kita tidak bisa bertemu. Peraturan ini membuat kita tidak bisa berkumpul lagi. Ada apa dengan peraturan ini? Ini itu keluar unek-unek manusia itu menanggapi peraturan tersebut. Akhirnya setelah melewati perjalanan Covid, selesai juga masa itu dan kita bisa berkumpul lagi, timbullah nikmat, ya Allah, nikmatnya berkumpul di saat kami tak mampu atau tak bisa berkumpul. Orang beranggapan bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan uang. Nyatanya saat Covid itu ada, uang tak mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Contoh, seberapa banyaknya duit
yang ia miliki di saat COVID dia tak mampu berangkat haji, dia tak mampu berangkat umroh. Kayak apa aja banyaknya duit, di saat COVID hendak umroh ada awal. Jangan umroh, ziarah aja kita dilarang. Jangan pula ziarah, berkumpul di masjid seorang aja dilarang. Apa namanya, social distancing, ya, jaga jarak. Sop saja yang tadinya rapat disuruh renggang. Di situ kita baru sadar bahwa nikmat sekali yang namanya umroh, nikmat sekali yang namanya berhaji, nikmat sekali yang namanya ziarah, nikmat sekali yang namanya berjamaah, nikmat sekali yang namanya berkumpul dan duduk bersama. Jadi rubbama afadaka fi lailil qadri. Ingatkan penderitaan yang menurut kita, padahal menurut Allah itu kebaikan buat kita, supaya kita itu bisa merasakan nikmat itu. Waktu sehat kita nyaman benar, makan lama kelincar, apa aja kita hantuk, mau daging, mau ayam, mau ikan kari, apa aja pokoknya ada di hadapan, hantuk berait, dagoi datang penyakit. Baru terasa nikmatnya itu makanan. Di saat makanan itu membludak serba lengkap di hadapannya, dia tidak merasakan penuh syukur ketika memakannya. Namun di saat dia didatangkan penyakit, tidak bisa lagi memakan apa yang biasa ia makan, baru sadar bahwasanya begitu nikmat itu makanan. Hingga menyuap nasi yang sudah dibatasi karena diabetes, dalam hatinya, ya Allah, nasi yang tadinya ulun buang-buang, nasi yang tadinya ulun hambur-hambur, makan gak ada habis, mubazir, bahkan israf berlebihan, sekarang sudah dibatasi tanpa harus diinginkan untuk dibatasi. Artinya ia kada hendak membatasi, tapi Allah sudah membatasi. Dengan adanya penyakit, akhirnya datanglah kebaikan bagi dirinya. Apa kebaikannya? Faidahnya, dia tambah syukur kepada Allah. Dia tambah syukur atas nikmat Allah yang tadinya ia sia-sia. Atau juga orang itu dihadapkan pasangan yang rebel, pasangan yang ribet lah, apalah bahasa kita Banjar itu, pasangan yang memauki lah. Pokoknya anggap aja nih, lelakian di sini pemamaian, penyarikan, apalagi peracuan, mantap nih. Dia rasakan itu semua penderitaan. Siapa? Laki-lakinya merasakan semua penderitaan. Tapi di balik gelapnya penderitaan bersama pasangan yang rewel, ternyata ada faedah. Di antaranya kisah daripada seorang wali ditarik di Hadramaut, namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Itu Syekh Abdurrahman diangkat menjadi wali kutub, amalannya sebuting aja.
yang paling dominan. Kalau yang sembahyang itu jelas ya sudah dilakukan sidin. Yang dominan yang memicu sidin sampai naik pangkat wali kutub apa? Sabar menghadapi bini cerewet. Oh iya lagi ya. Suatu ketika Syekh Abdurrahman Bajal Hambali disuruh bininya, yang ujar si bini, tukarkan ini itu gasan makanan kita nih di rumah. Ayo biar nggak ada kegampangan, bini jadi komandan. Si Abdurrahman pun berangkat ke pasar. Ternyata sebelum sampai ke pasar di tengah jalan ada orang fakir miskin kelaparan. Ulun lapar, wahai Syekh. Ulun kada diisi duit, kada nukar makanan. Tolong ulun lawas kada makan. Nih anak ulun pun kada makan. Tolong kami supaya kami bisa makan. Dilihat oleh Syekh ada duit. Duit ini amanah ini tukarkan iwak, tukarkan nasi, tukarkan apa sembako lah. Tapi di tengah jalan ada orang miskin yang kelaparan. Apa yang beliau lakukan? Beliau kasih uang itu berataan. Ya, beliau kasih uang itu berataan lawan si fakir miskin yang lapar tadi. Singkatnya sini terjadi ke pasar. Kenapa duit ada lagi? Hanya kepikiran sudah duit diberikan hanya kepikiran. Astagfirullah. Jangan pun aku boleh ke rumah kadang bawa napa-napa, aku membawa napa-napa aja tak salah sedikit dimamai bini. Apalagi ini kadang bawa napa-napa boleh.